skill. Berarti bisa jahit ya? Bisa. Saya mulai mengukur, memotong, menjahit. Tahu gitu kemarin katok. Enggak, udah. Ini negara merdeka tapi kenapa saya nggak bisa merdeka kan seperti itu. Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Anthony Skywalker di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ya guys, ini adalah episode ke-13 ya. Ya, tema ini kita angkat. Namanya Freedom Business and Education ya. Freedom artinya ya kita tahu merdeka, kemerdekaan. Apakah bangsa kita sudah merdeka? Ya sudah. Tapi kemerdekaan secara pribadi itu kan masing-masing berbeda kan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya bisnis ya. Bisnis ini untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu. Kemudian ada education, berbagi secara knowledge ya. Dengan cara-cara masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai guru dan sebagainya. Nah, narasumber kali ini cukup menarik sekali, yaitu Pak Rudi. Kita perkenalkan Pak Rudi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana, ya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Tadi kesini nggak nyasar kan? Nggak, alhamdulillah. Pertama-tama aku terima kasih banget ya Pak Rudi. Udah mau datang ke sini. Ya, sama-sama. Menyempatkan waktu jauh-jauh ke sini. Jadi selalu memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi dan membangun personal branding. Nah, ini Pak Rudi ini berarti seorang business owner ya. Business owner ya. Ini lucu guys. Jadi saya ketemunya sama Pak Rudi itu nanti saya cerita lah di belakang. Nah, selain business owner, dia juga English teacher, guru bahasa Inggris guys. Ya, guru bahasa Inggris ya Pak. Betul. Wah, berarti bahasa Inggrisnya castis ini. Dan hebatnya lagi, beliau ini seorang vice principal, jadi wakil kepala sekolah guys. Ya, itu yang membuatku takjub awal-awal ketemu Pak Rudi ya. Jadi ketemunya itu sebetulnya aku ini konsumennya Pak Rudi ya awalnya. Jadi Pak Rudi ini bisnis mie ayam ya. Ya ini beliau nih. Nah Pak, kenapa? Gimana awalnya bisnis mie ayam itu gimana ceritanya? Ya karena itu berawal dari sebuah pilihan. Oh pilihan yang pilihan berdasarkan hidup. Ya bukan benar. Bukan. Ya pilihan sebuah pekerjaan atau bisnis sampingan yang itu merupakan dari penyaluran hobi saya. Hobi memasak. Ya. Hobinya masak Pak? Iya. Oh iya, gitu. Iya. Berarti kita 11-12 Pak. Saya juga punya hobi masak. Cuman saya belum sampai bisnis ke sini. Ya, terus gimana? Jadi awalnya hobi atau suka makan juga? Iya, juga suka makan. Suka makan mie ayam ini? Suka makan mie ayam juga. Oh, gitu ya. Iya. Jadi guys, awal aku bertemu sama, sebetulnya yang pertama ketemu itu Pak Produser, Herisu. Herisu itu pelanggan lamanya ya? Iya, lama sekali. Lama sekali ya. Mulai dia kecil enggak ya? Enggak. Mulai mahasiswa mungkin ya? Berapa tahun? 8 tahunan mungkin dia jadi langganan saya. Oh, jadi aku ketemu Pak Rudi itu ya ketemunya karena Herisu. Herisu ngajak aku makan mie ayamnya Pak Rudi. Enak nih, murah nih, enak. Ada cekernya juga waktu itu. Oh ya enak. Terus akhirnya aku sering ketemu Pak Rudi. Nah, pada saat ketemu itu kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya. Ya kan. Kalau sama Pak Heri mungkin ngobrolnya 1-2 sampai nggak. Yang ngerti siapa Pak Rudi sebenarnya itu aku. Karena aku banyak tanya sama dia. Ya itu ya seninya jualan yang sistem PKL ya.
Ya. jadi memang punya menurut saya punya 3 kelebihan. Oh, apa itu, Pak? Ya, 3 kelebihan daripada jualan yang PKL itu, satu, kita bisa unggul di rasa. Oke. Kalau di rasa itu walaupun tempatnya apapun, kelasnya apapun, itu kita bisa buat enak. Oke. Enak itu berada di mana saja. Oke. Yang kedua, unggul di harga. Oke. Karena biaya macam-macamnya itu tidak ada, seperti biaya sewa tempat dan sebagainya, Oh, iya. tidak ada, kita bisa menekan harga. Oh ya. Bisa unggul di harga. Yang ketiga yang tidak kalah penting, yaitu ada chemistry dengan pelanggan. Pelanggan, ya. Iya, kita bisa berinteraksi langsung. Ya. Ya saling kadang ya curhat, kadang ya ini ya ya mendengarkan ya Iya, keluh aku ingat kesah ini. pernah ngundang Bebek Jayanti, nasi Iya. Bebek Jayanti itu katanya pelanggannya juga sering curhat. Dia punya harga sampai 6.000 itu sak curhate, guys. Ya. Iya. Jadi aku ngerasain pangsit mie ayam ya. Mie ayam Solo ya. Mie ayam Solo itu yang punya Pak Rudi itu enak banget gitu ya. Jadi makanya aku sering ke sana. Dan sering ngobrol ya sama Pak Rudi. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu, guys, terus ternyata beliau ini guru bahasa Inggris, guys, kalau pagi. Terus wakil kepala sekolah juga, itu saya takjub. Itu kan 2 dunia yang berbeda ya. Iya. Nah itu, guys, makanya kita mau menggali Pak Rudi. Nah, kita ngomong food bisnisnya dulu ya. Jadi saya mau tanya, banyak nggak sih pelanggan yang ngobrol gitu terus sampai podcast? Karena menurutku menarik ya. Seorang kayak Pak Rudi ini menarik banget gitu loh, dengan 2 dunianya itu. Ya. Banyak sekali menjadi pelanggan saya itu karena kedekatan secara emosional ya. Oh, jadi teman? Iya, jadi teman, bahkan jadi kayak saudara itu dari ngobrol dengan Ya, pelanggan. ya. Itulah kelebihan PKL, Ya. kelebihan daripada penjual yang tidak bersistem kayak yang di resto-resto Ya, dan sebagainya. mungkin, Kita interaksi langsungnya itu ada. Aku kalau ngomong resto, Pak, sebetulnya itu bisa. Saya kemauan ownernya Kemauan aja. ownernya saja. Saya ingat ya, di Malang itu ada restoran pizza, resto pizza Iya. asli Itali, yang punya orang Itali, Pak. Nikah sama orang Indonesia, tapi dia punya pizza. Dia itu hebatnya, si orang Itali ini didatengin satu-satu tuh pelanggannya, gimana rasanya itu. Jadi dia Menjalin iya, kedekatan, jadi ya. dekat ya. Terus kita kan jadinya kalau ketemu orang, di Malang itu ada loh apa resto Italia yang punya orang Itali asli. Pizzanya yang tipis-tipis itu yang asli, bukan kayak pizza yang ada yang pizza Amerika yang di sini yang tebel-tebel. Yang enak tuh kan pizza tipis. Jadi itu juga sebetulnya ya kemauan ya. Tapi kalau PKL mungkin lebih bisa ya, karena dia langsung serve ya, langsung Iya. melayani ya. Jadinya Tapi itu sayangnya tidak semua Iya, memanfaatkan hal iya. itu kan. Ya beda latar belakang pendidikan yang menentukan. Jadi ketemu Pak Rudi itu waktu itu aku mikir, ini orang diajak ngomong kok nyambung ya, kok berisi gitu loh. Ngomongnya tuh berisi banget gitu kalau diajak ngobrol apa. Nah di Pangsit ini sempat buka cabang ya Pak ya? Iya. Tidak? Iya, buka cabang itu 9. Oh 9. Pernah 9. Pernah 9. Terus sekarang? Ya, saya karena waktu membuka cabang 9 itu saya secara defisit nih, secara pemasukan income saya memang Bagus. semakin banyak. Tapi di situ saya merasakan bagaimana kemerdekaan hidup saya itu. Itu guys. Jadi itu guys yang Iya. menarik ya. Iya. Saya ngobrol sama Pak Rudi ini. Pak Rudi itu nggak mikirin how much you earn ya, nggak penting ya. Artinya ya uang itu penting ya. Kita kalau jadi orang Muslim kan juga harus kaya kan. Iya. Anjuran Rasulullah kan Iya, gitu ya. insya Allah. Ini ngomong kayak Insya Allah. orang agawi. Nggak yang saya terima gitu kan, karena ibadah itu Iya. butuh biaya. Terus biar kita bisa sodako kan Iya. gitu, butuh biaya juga Iya, kan gitu. Tapi walaupun cuma satu, kalau Allah menghendaki ya kita bisa lebih. Ya betul, amin ya. Iya, iya. Jadi nah berarti kan
uang bukan segalanya. Ngapain punya duit banyak tapi saya nggak merdeka gitu ya, prinsipnya gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah pribadi Pak Rudi yang menarik menurut saya ya. Makanya kita nah masalah freedom nanti kita ngobrol di belakang ya. Kalau bisa ya banyak rezeki ya merdeka juga. Oh ya gitu ya. Tapi pada saat ini pada saat itu 9 outlet kemerdekaan Pak Rudi terganggu. Iya, sangat tersita sekali waktu saya. Oke. Pikiran Itu saya, apa enggak karena mungkin, sistem ya? Mungkin keterbatasan saya. Kalau mungkin di pribadi yang lain atau individu yang lain kalau bisa memanage atau mungkin ahli-ahli ekonomi dan sebagainya mungkin bisa. Tapi karena mungkin keterbatasan saya sendiri yang kemungkinan itu menjadi suatu beban buat saya. Tapi memang kadang teori itu tidak sesuai dengan praktek. Nah, makanya saya mempraktekkan sendiri. Saya makanya merasakan tadi sendiri ada omongan ahli ekonom kan? Iya. Saya pernah ngobrol sama produser sama Pak Herisu gitu ya. Sama Herisu tuh kita ngobrol masalah kenapa profesor ekonomi nggak pernah ada yang bisnis, jarang banget. Iya. Dia main teori aja kan, karena dia tahu risiko-risikonya. Betul kan? Itu. Jadi ya memang itu nggak sesuai kadang pelaku pasar ini kan termasuk pelaku pasar. Betul, saya eksekutor. Ya eksekutor ya. Artinya kan pelaku pasar ini kan dia menghadapi real deal lah. Istilahnya apa yang ada di depan itu benar-benar real gitu ya. Jadi nggak teori doang gitu loh. Yang penting kan how to solve the problemnya itu, memecahkan masalahnya itu kan gitu ya. Ya itu bedanya guys. Orang teori bisa teori aja, tapi dia nggak deal dengan problem gitu loh. Kadang problem tuh nggak sesuai teori ya, bener nggak? Iya betul. Ya itu guys. Jadi itu yang bisa kita ambil ya. Nah terus kemudian, nah ini proses kalau Pak Rudi ngajar ya. Iya. Ya ini ngajar guys. Dengan murid-muridnya ini guys. Iya. Luar biasa guys. Itu ya gimana bisa mengcombine dua hal. Tapi kadang-kadang kan Pak Rudi dapat ilmu dari bisnis toh. Itu disampaikan nggak juga ke murid-muridnya gitu? Ya tentu. Itu tentu sebagai ya? motivasi untuk murid-murid saya. Ya. Saya jadi guru itu karena cita-cita saya. Oke. Mungkin semua orang tua kalau kita mengingat juga melihat kalau anak kita lahir, anak orang lahir itu pasti doanya orang tua itu rata-rata itu berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, dari situ saya memilih banyak untuk menjadi berguna itu banyak. Oh ya, banyak sekali cara ya. Banyak cara. Banyak cara Kebetulan saya memilih untuk menjadi guru. Ya. Karena dengan guru itu saya tidak bukan karena sebuah profesi ya, bukan karena sebuah materi, tapi benar-benar guru ingin mengabdi, tulus untuk mengabdi, untuk membangun generasi, ikut membangun generasi. Jadi saya merasa dengan jadi guru saya lebih bermanfaat untuk negara ini, kan seperti itu. Ada rasa tanggung jawab ya, responsibility untuk generasi berikutnya ya. Iya, tanggung jawab sepenuhnya. Itu guys. Orang kayak gini nih 1001 guys. Gitu kan. Terus ya maaf ya aku tanya ya. Kadang-kadang kan menjadi guru ada kendala materi ya. Apa bisnis itu akhirnya menjadi solusi untuk itu? Sebenarnya bisnis dengan mata pelajaran saya itu sebenarnya nggak nyambung sebenarnya, karena saya juga guru bahasa Inggris, bisnis saya kuliner kan seperti itu. Iya. Tapi awal mengajar itu karena kita sudah dapat ilmu dari bangku kuliah ya. Kita menyampaikan apa yang didapat secara keilmuan dari kuliah itu, dan guru itu kan selalu mengulang apa yang disampaikan, tinggal selalu mengembangkan. Karena sudah terbiasa, itu alhamdulillah tidak dari masalah untuk penyampaian materi karena sudah ada modulnya, ada buku panduannya, ada paketnya dan sebagainya. Jadi tidak ada kendala itu dari segi materi pembelajaran ya. Maksud saya itu kalau materi secara ekonomi, itu gimana kan? Ya kita tahu lah pendapatan guru how much ya kan. Kita kadang kan freedom juga butuh biaya toh. Ya. Untuk
untuk jadi apa kemerdekaan itu butuh Ya, biaya. ya, Ya betul. itu apa? Maksud saya tadi pertanyaan tuh bisnis itu sebagai solusi untuk menutupi misalkan ya kekurangan-kekurangan secara ekonomi kayak gitu-gitu. Oh, seperti itu. Ya, karena kita hidup kita tidak memungkiri, kita juga sudah sebagai kepala keluarga. Iya. Kepala Ada keluarga buntutnya. tentu ya pada tanggung jawab ya, tanggung Ya, jawab materi iya, ya, iya, menafkahi iya. anak Iya, istri iya. ya. Tentu kita memanfaatkan waktu luang kita untuk ya usaha. Ya. Usaha ya. Kebetulan saya memilih untuk bisnis kuliner ya. kan seperti itu. Lah, alhamdulillah bisnis kuliner itu memang awalnya aja sebenarnya yang mikir. Kalau sudah jalan sudah Ya, tidak jalan mikir, aja. sudah jadi nggak mengganggu sekali tentang Ya. pengajaran saya di sekolah, sama sekali. tidak Apalagi mengganggu. waktunya ada ya Ada untuk waktunya. Kalau menurutku sih kalau orang serius bisnis tuh bukan kalau ada waktu ya, waktunya harus disiapkan. Iya. Sama kayak kita mau berjodoh sama seseorang kan, bener nggak? Iya. Ya waktu kita harus siapkan buat dia. Kalau kita ngomong nggak ada waktu ya nggak ada waktu terus ya kan? Iya, iya, keuntungan mengajar itu kan kita menjadi guru itu kan jadwalnya sudah pasti, Fix. harinya pasti dan sebagainya itu sudah Ya. pasti. Saya bisa melakukan bisnis kuliner ini, ya kuncinya juga ada satu. Saya harus punya karyawan tetap. Yes. Satu karyawan tetap itu harus punya. Ya. Kalau saya tidak punya karyawan tetap, saya mungkin tidak bisa melaksanakan usaha saya di kuliner ini. Ya betul. Lah, siapa karyawan tetap saya? Yaitu istri saya. Oh itu. Istri saya itu karyawan tetap saya. Tapi di sini nggak tahu ya sebenarnya di karyawan itu saya atau istri saya. Ya, ya. Karena uangnya setor ke istri ya. Tapi itu, sorry ya, saya ngubungin ke agama lagi ya. Iya. Nabi Muhammad aja pernah jadi karyawannya salah satu istrinya ya, Betul, salah satu betul. istrinya siapa? Siti iya. Siti Khadijah ya. Iya. Saya nggak tahu yang kaya tuh siapa? Siti kalau anu Ya, kan? istri pertama itu. Iya, iya, yang kaya kan? Iya, Kan beliau malah Beliau. bekerja untuk Istrinya. istrinya. Bahkan hartanya diperjuangkan untuk ini kan? Ini Apa? dakwah. Ya. Ya. Kalau saya nggak salah ya, dikoreksi ya, bener ya? Betul nggak? Betul, insya Ya, Allah, betul. berarti saya masih ada inilah cerita-cerita guru agamaku masih Iya, betul. ada yang nempel di sini. Nggak, sebetulnya dulu saya juga di keluarga ini saya cerita ya, di keluarga itu nggak ada yang setuju saya wirausaha. Tapi saya ngomongnya sederhana. Loh, kita kan agama Islam ya. Rasulullah itu cari duitnya gimana? Dagang. Ya sudah saya ikuti cara Rasulullah. Iya. Gitu. Mingkem wis. Iya. Mingkem. Betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi apa ngomongnya sih gitu ya. Aku bukan orang yang agamanya hebat-hebat amat, tapi ingat, oh ya itu salah satu cara untuk supaya kita punya kemerdekaan itu tadi. Iya, merdeka. Dan bahkan kalau kita punya finansial yang lebih kan kita bisa memperjuangkan sesuatu ya, idealisme kita contohnya ya gitu ya. Gitu. Nah, kalau dari omong-omong gini ya, jadi Pak Rudi ini bukan orang kaleng-kaleng guys. Ya, kalau dia sampai jadi vice principal, wakil kepala sekolah. Ya pasti karena itu ada penilaian secara profesional dari ya orang-orang yang berwenang untuk menilai Pak Rudi kan, sehingga menempatkan pada posisi itu. Ya ini teman-teman yang di di sekolah ya. Iya, di lembaga. Ini di apa? Ya apa ya? SMK, berbagai posisi mereka yang Iya. menjabat itu Di gitu ya. sebagian yang ikut foto-foto Oh iya ya di gitu ya. lembaga SMK. Kalau yang hitam-hitam Itu murid-murid berprestasi. wah, boleh dong diajak ke sini saya podcast ya. Insya Allah. Jadi kita perlu juga apa ya? Memberi inspirasi kepada generasinya mereka bahwa generasimu ini nggak cuma kita ya yang memberi contoh. Iya. Generasimu ini ada contoh juga yang punya prestasi ya. Iya. Jadi mungkin dari apa yang saya lakukan ini, alhamdulillah itu ini juga saya tularkan kepada teman-teman guru yang lain. Oke. Jadi Bagus itu. kita menjadi guru itu kita awali dengan niat ikhlas. Ya. Ya harus ikhlas dulu. Karena kita tahu semua bahwa kalau kita guru itu sebelum diangkat Jadi guru. jadi PNS atau sertifikasi Ya. itu kan gajinya tergantung lembaga. Ya. Betul. Ya, jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk mungkin Hal yang lain. hal yang lain yang bersifat positif dan mungkin menghasilkan untuk membantu keluarga kita yang
apa namanya? Ya belum berkecukupan dari Iya. hasil guru itu ya. 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 Ya tapi sebetulnya kalau kita ngomong ya, ini pengalaman saya ya. Kalau kita ikut lembaga, saya pernah ngajar juga di satu lembaga universitas. Saya dosen apa istilahnya? Dosen terbang ya istilahnya. Karena pengalaman. Jadi bukan karena keilmuan. Keilmuan saya jauh dari pekerjaan saya. Tapi karena pekerjaan saya itu dianggap berpengaruh, akhirnya saya ngajar gitu. Tapi kita rasakan itu ya. Artinya kalau kita malah ikut lembaga ya, terbatas ya keuangannya. Iya. Jadi mendingan kita ngelesin misalkan privat ya. Saya ngelesin privat. Jadi saya akhirnya ngelesin privat musik apa yang saya bisa gitu. Ya pokoknya apa yang saya bisa ya saya tularkan ilmu, ya itu cara juga untuk menutupi gitu kan gitu. Iya, ya sebenarnya saya menjadi pengajar bukan tujuan utama itu tentang saya memperhitungkan tentang masalah materi. Tapi Tapi kita memang butuh karena materi kita butuh materi untuk mencukupi Iya, keluarga tapi kan kita gitu. harus melakukan hal lain. Betul. Seperti itu. Betul. Dan saya itu gimana ya? Kembali ke yang permasalahan tadi yang belum saya jelaskan. Saya itu ketika saya ada beberapa cabang itu rata-rata ada yang ngontrak ya kios dan sebagainya. Tapi saya justru suka menjaga yang di PKL-nya, bukan yang di kiosnya. Itulah saya. Oke. Jadi saya ingin Kenapa begitu? Senang sekali saya berinteraksi langsung dengan ini pelanggan-pelanggan bersama teman-teman PKL, kasarannya orang Embongan. Biar saya tahu saya hidup di dua dunia. Dua dunia. Ketika yang formal dengan yang Embongan. Justru itu Embongan istilahnya. Iya, Embongan. Ya, saya Embongan itu kalau yang nggak tahu ya itu jalanan. Iya. Ya. Membangun apa ya? Semacam mental saya. Oke. Jadi mengasah. Iya, saya tahu bagaimana kalangan umum dengan mungkin di lingkup pendidikan ya. Jadi saya tahu, jadi saya bisa memberi contoh dan bisa melihat langsung bagaimana masyarakat dengan berbagai elemen ya. Elemen itu kalau saya bisa. Kalau jualan mie kan ketemu orang-orang tuh macam-macam. Iya, macam-macam. Itu sama kayak dulu saya ngojek, Pak. Saya pernah ngojek kan, ngojek Iya, online. Benar, Iya, benar. Saya pernah ngojek kan, ngojek online gitu. Jadi saya sambil bagi kartu nama bisnis saya yang IT. Karena saya bingung ketemu orang gimana caranya. Ngojek aja lah. Ngojek itu kan ketemu orang tiap hari. Ya, pas dapat order ya saya berhenti ngojek. Begitu cari order lagi ngojek. Terus kalau kirim food itu saya taruh kartu nama saya di situ. Ya dapat beberapa klien dan itu memang benar. Karena kita ketemu banyak kalangan kan. Iya, kalangan. Sekarang kan orang ngojek tuh bukan yang menengah ke bawah aja, yang menengah ke atas dia menghindari macet ngojek juga. Iya. Jadi guys, sebetulnya ya itu tadi Pak Rudi ini contoh juga dia meninggalkan zona nyamannya juga kan? Ya artinya mau melakukan hal yang ya bersusah-susah di jam-jam yang waktunya istirahat, yang lain istirahat, tapi Pak Rudi melakukan malah menggembleng mentalnya sendiri kan? Ya. Tapi itu kembali kepada niat ya manusianya lagi ya. Ikhlas, karena kalau itu dilakukan dengan ikhlas dan kemauan sendiri itu tidak merasa susah gitu. Betul. Kita senang melakukannya, melakukan, bahkan kayak terhibur melakukan hal itu. Itu sama kayak kita ngobrol do what you love what you do kan gitu ya. Seperti itu. Ya kira-kira begitu. Jadi, dan saya kembali mungkin ke materi sebelumnya bahwa saya di kuliner itu bukan sesuatu usaha saya yang pilihan awal, dalam artian itu saya sebelumnya juga mencoba hal lain juga kan, seperti itu hal ini lain. Di tema ini ya berarti ada pernah melakukan pekerjaan lain ya yang di luar kuliner. Apa aja Pak? Sebelumnya saya kerja di sebuah perusahaan di Jawa Timur ini yang kantornya di Jalan Pahlawan sana. Oke. Saya itu juga kantor lah istilahnya. Ya, saya jadi sebagai saya di situ di bagian produksi, saya alhamdulillah di bagian supervisornya. Supervisor jadi ya supervisornya. Itu pun juga saya masuk di perusahaan itu satu karena memang ijazah perlu. Tapi ternyata skill itu juga sangat perlu, begitu. Ijazah perlu buat masuk, tapi prosesnya tuh nggak penting guys. Kayak aku ini ijazah udah tak robek-robek aja. Betul. Maksudnya
nggak ada gunanya. Bahkan kadang itu ketemu yang sarjana, ya maaf ya, ketika kita kalau menghadapi, kita kan sudah terbiasa problem solving ya. Begitu kan, itu yang jadi soal kan. Sekarang anak-anak di kuliah di sekolah itu nggak diajarin problem solving, memecahkan masalah. Padahal tiap hari kita itu ketemu masalah gitu loh. Ya, itu. Nah, sebetulnya kalau menurutku ya, kuliah itu pentingnya kalau mau kita ambil itu analisisnya. Analisa. Jadi kita belajar menganalisa masalah. Tapi memecahkan masalahnya nggak diajarin. Bahkan dosennya sendiri nggak ngerti cara. Jadi saya awalnya begitu sama. Awalnya itu teman-teman mahasiswa ya yang waktu itu bikin iklan, nggak ngerti caranya bikin iklan. Iklan kayak spot radio apa. Terus akhirnya mahasiswa komunikasi dari UNER tuh datang ke saya untuk bikin tugasnya awalnya. Lah dosen ngasih tugas tapi nggak ngerti cara bikinnya. Piye gitu. Ya, akhirnya ya gitu. Ya, terus apalagi yang pernah dilalui? Iya, awal itu saya bekerja di sebuah perusahaan yang kebetulan saya jadi supervisornya. Berarti saya ikut di perusahaan. Berarti itu saya setelah berjalan beberapa tahun, saya merasakan memang dari awal cita-cita saya sudah jadi guru. Tapi saya belum melaksanakan itu. Karena memang saya belum punya ijazah S1, belum punya. Waktu saya lulus sekolah, tapi waktu saya sekolah, saya sudah membekali diri, saya ikut pelatihan modus. Jadi saya sudah berangan-angan bahwa ke depan hidup ini itu yang diandalkan untuk bekerja itu bukan hanya ijazah, tapi harus ada skill. Maka saya mungkin dengan teman-teman yang lain itu ada selangkah lebih maju. Jadi saya kelas 3 SMA, karena saya dulu sekolahnya SMA, programnya IPA, itu saya merasa kok saya nggak punya skill di sini. Saya hanya punya ijazah saja karena SMA. Akhirnya saya di kelas 3 itu saya sempatkan untuk kursus menjahit, modus. Akhirnya sambil bantu tukang kursusnya itu. Makanya saya terasa, jadi ketika saya lulus sekolah SMA itu saya punya ijazah, juga punya skill. Berarti bisa jahit ya? Bisa. Saya mulai mengukur, memotong, menjahit. Tahu gitu kemarin kata enggak bercanda. Ini harus cerita. Iya. Bahwa memang skill itu penting. Seperti itu. Aku kemarin di sini tuh susah loh cari permak. Kan saya sempat membuka tailor. Ya, jadi saya keluar dari perusahaan itu, saya membuka tailor. Saya keluar dari perusahaan karena saya pribadi, saya tidak membandingkan orang lain. Oke, Pak Rudi. Jadi kenapa kok nggak bertahan di tailor itu? Di tailor itu tadi. Kok gini, berhenti ya? Jadi seperti ini. Sebuah usaha atau pekerjaan, walaupun itu pilihan sendiri, itu menurut saya itu tidak semua membuat kita itu merdeka. Pengalaman saya, poinnya merdeka itu ya. Pengalaman saya menjadi tailor itu begini. Kayak di target, di target. Pressure ya, iya, ada pressure target, ya. Ada target. Kenapa? Karena yang memberikan pekerjaan saya, yang kasarannya menjahitkan ke saya, itu pasti dia deadline. Saya ini harus dipakai. Hari ini harus jadi. Hari ini harus jadi. Ini harus jadi. Jadi saya pusing. Di sini, di sisi lain pekerjaan saya banyak, pendapatan saya insya Allah banyak, tapi kemerdekaan waktu saya ini juga hilang. Seperti itu. Jadi, ini berarti pekerjaan ini saya senangi, tapi kemerdekaan saya terganggu. Saya akhirnya saya berhenti saja karena merasa kemerdekaan waktu saya itu terganggu. Saya kalau sudah kemerdekaan waktu saya terganggu, saya nggak mau. Jadi saya, walaupun itu pilihan, saya berhenti untuk jadi tailor. Terus akhirnya? Saya di bisnis kuliner. Setelah di bisnis tailor ke bisnis kuliner. Itu. Tapi kan saya, alhamdulillah, saya selesai kuliah, saya juga melamar menjadi guru, dan jadi guru, bahwa cita-cita saya alhamdulillah terkabul. Dan saya juga berbarengan juga membangun bisnis kuliner ini. Alhamdulillah yang dibantu istri.
alhamdulillah jalan, dan saya di bisnis kuliner itu merasa merdeka. Dalam artian merdeka itu saya mau libur ya libur aja, Ya. mau jualan ya jualan aja. Betul. Tapi di situ dulu saya punya cita-cita ketika membangun usaha ini ya. Saya pengen punya banyak cabang. Oke. Alhamdulillah Bisa. terlaksana. Banyak cabang ya, Walaupun walaupun hanya beberapa ya, ada 9 ya. Tapi 9 tuh banyak loh, ya, Pak. alhamdulillah saya 9, tercapai. oh, hanya 9. Cita-cita saya tercapai untuk sukses ya untuk membuat banyak cabang. Ya. Alhamdulillah cabang dan jalan, secara income ya juga. Tapi di sini lagi-lagi Kemerdekaan saya adalah merasa terganggu sekali semua bangsa. dengan waktu saya, pikiran saya, menitnya macam-macam, karena semua kan serba sewa. Kita membayar karyawan, Ya. tempatnya juga sewa. Nah itu juga banyak yang namanya problem sini, problem sana, dan semua. Ya, ya. Itu merasa saya terganggu. Saya belum merdeka. Ini negara merdeka, tapi kenapa saya nggak bisa merdeka, kan seperti itu. Jadi saya Ya. untuk jadi berhenti semua. Tapi nggak tahu nanti kedepannya seperti Ya. apa. Tapi sekarang Pelan-pelan alhamdulillah, mungkin ya. alhamdulillah saya mungkin berhenti, tapi saya tata dulu lagi. Ya. Kedepannya saya tidak tahu, karena membolak-balikkan hati itu ya Allah. Hanya yang Allah yang tahu ya. yang membolak-balikkan hati itu Allah. Kayak membolak-balikkan hati pasangan kita, guys. Itu hanya Allah. Iya, seperti Ya, itu. benar. Nah, berarti ya sama juga ya kayak saya di Hype Techno gini. Saya merasa di Hype Techno itu saya nggak ditarget, nggak ada target ya. Ini Iya. kan menjalankan usaha bareng Pak Iya. produser ya. Terus ada sesuatu yang berguna ya kayak sekarang ini kita ya, kita bisa share ke orang-orang apa pengalaman-pengalaman. Jadi orang nggak perlu mengalami hal yang buruk gitu ya. Banyak yang ditarik dari dari Hype ini, dan kerja sama sebetulnya uang itu memang ya siapa sih nggak butuh uang, tapi bukan yang utama ya. Iya, sekali. Penghasilan pokoknya cukup, kita merdeka, bisa happy ya. Iya. Ya sudah itu. Iya. Ya, itu Ya. ya. Persepsi orang kan beda-beda. Iya. Jalan pikiran orang beda. Tapi termasuk orang yang ambisius nggak, Pak Rudi? Kalau saya itu ambisius, dari saya penilaian saya sendiri, sebenarnya ada. Saya nggak memungkiri Bapak, saya punya ambisi, karena Apa itu? ya mengejar cita-cita. Saya ambisi. Ya. Dulu waktu Ya cita-citanya saya, yang sebetulnya karena Iya. cita-citanya tuh pengen, simple ya. simple akhirnya. Simple, alhamdulillah. akhirnya semua tuh oh ya udah kesampaian Iya, ya. saya nggak merasa. Saya merasa Ya. moro-moro ini. Tiba-tiba saya kok merasa ternyata keinginan saya alhamdulillah tercapai kan begitu. Walaupun Ya. nanti kedepannya bukan berarti berhenti sampai di sini. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya. Kan, seperti itu. Ya, kalau masalah ngomong cita-cita nanti kita dalami lagi ya. Nah, sekarang tujuan hidup nih, purpose of life nih dari Pak Rudi itu apa? Iya. Ya, kalau dihubungkan dengan apa yang Anda lakukan Iya. sekarang gitu loh. Saya tujuan hidup saya ya namanya manusia, kita ya kalau secara agama ya kita Ya. namanya manusia Semua itu ibadah ya. ya. Ibadah untuk Allah, karena ya kita nantinya kembali ke sana. Ya, itu jelas Kan lah. pasti itu Ya, sudah. tapi secara Saya- filosofisnya Ya. gimana? Hidup saya ya tadi saya hidup itu yang sekali ini berarti, bermanfaat, Oke. seperti itu. Dan juga saya tidak terbebani dengan satu hal-hal yang menurut saya itu ubudin ya, dalam hal itu hal-hal keduniaan, tidak sepenuhnya dari hal-hal keduniaan. Betul. Jadi kasarannya kalau jenengan bilang itu tetap merdeka lah, gitu. Jadi Ya. waktu itu kita tidak tersita untuk hal keduniaan. Ya alhamdulillah saya di pagi hari saya juga mengajar, kebetulan saya jadwal mengajarnya tidak sepenuhnya 1 minggu full, karena saya juga Jumat Sabtu Minggu libur. Ya kebetulan Ya. itu saya manfaatkan untuk Oh ya. Dan katanya nggak di satu lembaga aja ya? Betul ya? Ya. Oh hebat guys. Jadi banyak lembaga gitu ya. Ada 2 lembaga. Ada 2 lembaga ya. Satunya madrasah, satunya SMK ya. Ya, SMK Betul ya? sama Madrasah Aliyah. Luar Ya, biasa kebetulan. guys. Jadi Seperti itu cara Pak Rudi menjadi manusia yang berguna ya. Ya seperti itu, manusia banyak sekali untuk menjadi berguna. Ya, Mungkin banyak itu cara lah. salah satu satu. saya merasa saya hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti itu. biasanya kalau sudah itu kan love what you do ya, do what you love ya. Jadi pekerjaan tuh jadi profesional ya. Semuanya jadi kalau sudah pakai hati
Iya. itu beda udah. Masak Iya. juga pakai hati sama Iya. enggak itu beda ya kan tahu nih. Iya. Setuju nggak gini kalau ngomong masak lagi ya? Masak itu ada hubungannya sama seni nggak? Semuanya berhubungan, Nah, oke. ada korelasinya. Setuju aku. Setuju. Makanya semua itu harus pakai hati ya. Terus tujuan hidupnya itu, jadi orang harus punya tujuan dulu Iya. kan, Iya. supaya bisa melangkah kan. Iya. Banyak ini ya teman-teman kita kalau ditanya tujuan hidupmu apa, nggak ngerti jawabnya. Ya disitulah masalahnya. Ya cari dulu itu, baru bergerak, bener nggak? Iya. Karena kalau nggak kita kayak tujuan kemana, kota misalkan mau Iya. nyetir, kita nggak tujuannya, Iya. ya mau nyetir kemana, muter-muter aja kan akhirnya. Jadi kita memang hidup harus berusaha untuk ya bahagia kan, seperti itu. Iya. Harus bahagia. Bahagia Berusaha definisi untuk orang bahagianya beda-beda juga beda-beda. ya. Itu juga bahagia itu yang saya lakukan untuk bisa bahagia itu, yang saya harus terus berusaha itu ada beberapa yang saya lakukan, yaitu yang satu itu bersyukur. Oh ya. Nah, saya harus menoleh ke belakang atau ke bawah. Kalau motivator itu jangan menoleh ke belakang, tapi teruslah fokus di Ke depan. depan. Ya. Tapi saya beda, saya harus selalu menoleh ke belakang atau Oke. ke bawah. Karena dengan mulai ke bawah saya akan menikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Karena di bawah saya mungkin secara ekonomi dan sebagainya mungkin banyak sekali yang lebih kekurangan daripada saya. Ke belakang sama ke bawah itu kan berbeda, Pak. Kalau ke belakang Beda. kan berarti Beda. Beda. Ya. Bawah Karena- sama ke belakang beda. Iya. Saya mempunyai dua arti, belakang sama ke bawah. Kenapa ke bawah? Kenapa ke belakang? Heeh. Gimana? Ke bawah dalam menurut saya ke bawah itu mungkin dari segi kehidupan. Ekonomi Oh ya. ekonomi, mungkin kehidupan Kita mesti orang. lebih bersyukur karena karena masih di banyak bawah yang lebih banyak yang banyak susah. orang yang seperti itu ya. Ah. Kedua, kenapa mulai ke belakang? Saya melihat diri saya sendiri. Oke. Ke belakang itu saya menoleh saya dulu seperti apa. Saya karena apa? Sukses atau Oh, iya, keberhasilan iya, itu iya. kita membandingkan bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri kita harus tahu kita alhamdulillah sudah sampai sini. Ya. Sudah seperti ini, alhamdulillah sudah sampai seperti ini. Ya, ya. Seperti itu. Jadi Betul, betul. kalau kita fokusnya ke depan atau ke puncak, kita melihatnya ke puncak. Aduh, puncak masih jauh. Aduh, puncak masih jauh. Kita Jauh, lupa aduh. menikmati Iya, yang sudah betul. kita dapat. Betul. Dengan melihat ke belakang kita Ya. akan menikmati apa yang kita Ya. peroleh dari Allah, ya, apa yang diberikan Allah kepada Ya, kita. kalau Seperti itu. kalau urusan perjodohan guys, jangan Ya. noleh ke belakang. Ya, beda lagi. Beda lagi. Kan makanya saya perlu klarifikasi nih. Iya. Kalau urusan yang ya konteksnya berbeda. Iya. Artinya melihat itu, oh ya kemarin saya ini baru seberapa sih? Sekarang saya seberapa gitu kan? Iya. Konteksnya kan gitu kan dari Iya, sampai kemarin dan akhirnya bisa mensyukuri kan? Ya, selalu Untuk- mensyukuri. Ya itu. Jadi selalu jadi sama. sambil menikmati. Moro-moro ya tiba-tiba kita nggak Ya, sampai puncak, oke. nggak sadar kan Oke. seperti itu. Dan ketenangan hati itu Iya. mahal harganya, betul nggak? Betul. Kalau Jadi- makanya kalau ada orang yang mengganggu ketenangan hati, harus tinggalin Ya. aja. Jadi yang pertama itu bersyukur, Heeh. yang selalu saya usahakan dan saya tanamkan dalam hati. Itu juga problem dalam hati saya. Betul. Itu yang selalu harus berusaha, satu bersyukur. Saya harus mulai ke belakang atau dan ke bawah. Yang ketiga itu kita harus ikhlas. Ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Juga positive thinking. Oke. Yang seperti dibuat saya itu selalu positive thinking ya, berbaik sangka ya. Juga yang kelima itu juga jangan lupa ibadah. Ya. Ya, ibadah nomor satu, dan sedekah infak. Ya, sedekah Ya, ya. infak juga harus kita laksanakan. Juga apa namanya? Kita juga kalau dari segi seni berinteraksi dengan seseorang, dengan manusia sama ya Manusia. sama manusia, itu juga kita menjadi pendengar yang baik. Ya. Yang ke 8 yaitu kita apa namanya ya, punya sahabat-sahabat yang baik. Yang ke 9 Dan memilih lingkungan yang baik ya. lingkungan yang baik. Iya. Walaupun mungkin kita ada lingkungan yang Gak tidak baik, Toxic, berarti kita istilah menghindari. anak muda. Tidak bisa menghindari, tapi paling tidak kita punya ada yang namanya benteng diri Iya. untuk Iya, tidak iya. terpengaruh di situ. Ya, Nah, seperti istilah anak muda sekarang tuh toxic. ya. Toxic guys. Ya, seperti itu. Terus Ya, ada dan ya selalu belajar ya. ya. Nah, definisi sukses menurut Pak Rudi apa? Definisi sukses kalau menurut saya sendiri, dari kita lihat dulu dari
dari segi kamus bahasa ya. Kamus bahasa itu sukses itu keberuntungan atau keberhasilan. Jadi sukses itu sesuatu hal yang terukur. Ya. Kalau ukuran sesuatu yang diinginkan itu sudah tercapai, itu berarti sukses. Kalau belum tercapai atau mungkin baru separuh, ya itu belum sukses. Kan seperti itu. Walaupun toh sebenarnya arti sukses itu setiap pandangan orang berbeda-beda. Ya, sesuai dengan karena dream dan goals-nya orang berbeda-beda ya. Ya. Kalau misalnya inginnya jadi presiden, ya kalau baru jadi gubernur berarti belum sukses, kan seperti itu misalnya saja. Jadi presiden ya, dari 250 juta. Aduh. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Kalau macam-macam sekali ya. Yang belum kesampaian apa? Yang dari dreams and goals-nya Pak Rudi, ada nggak yang belum? Apa ya? Saya kok malah ini ya. Kok sudah tercapai kayaknya? Iya. Tinggal. Saya sampai sini kok selalu menikmati apa yang sudah saya capai. Oke. Jadi kalau yang belum saya capai itu malah saya belum terpikirkan sama sekali. Jadi saya menikmati apa yang sudah saya sampai. Kenapa tadi saya selalu menoleh ke belakang? Ya. Tapi kita hidup tidak berhenti sampai di sini. Ya. Seperti itu. Jadi kita bolak-balik hati tadi juga tidak. Tapi saya alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah sudah itu semua sudah merasa sampai sekarang saat ini itu saya merasa di zona yang nyaman ya, menikmati sekali ya. Bukan berarti males ya. Bukan berarti sampai di sini. Ya, maksudnya zona nyaman tuh zona yang bukan berarti saya tidak malas, bahkan saya tipe pekerja keras. Ya. Tapi pekerja keras bukan karena ada tekanan. Oh ya. Tapi karena keinginan hati untuk bekerja keras. Ya itu resep orang bahagia. Dan sekarang gini, dari impian-impian itu mungkin step-step yang dilakukan untuk ya mungkin bisa berbagi ya. Iya. Untuk bisa how to make it real. Jadi benar-benar membuat itu nyata. Dari impian-impiannya tuh step-step apa yang harus dilakukan orang itu. Dari pengalamannya Pak Rudi. Ya. Sorry ya. Tadi kan cita-citanya jadi guru, kesampaian nih. Terus jadi orang yang merdeka ya. Nah itu gimana step-stepnya untuk menjalani itu? Apa dulu yang harus disiapkan? Kalau menurutku sih harus jelas dulu ya cita-citanya toh. Iya. Harus tahu kan? Ya itu tadi kembali lagi. Kalau orang nggak bisa menjawab apa sih tujuan hidupmu? Apa sih? Yang tanyakan seperti itu. Ya artinya kan itu satu ya. Nah kemudian step apa lagi? Nah gimana? Itu saya punya cita-cita dari dulu memang saya jadi pengajar. Tapi di samping itu juga saya seorang pebisnis. Itu cita-cita saya. Saya juga pengajar, tapi saya juga pebisnis. Itu yang menjadi cita-cita saya. Pengajar sebagai pengabdian saya selama masih hidup biar berguna bagi semua orang ya, untuk bagi kalangan tertentu atau sebagian orang. Yang kedua, saya punya bisnis apa? Sumber ekonomi untuk saya hidup di dunia itu dan keluarga saya, seperti itu kan. Mumpuni karena secara Islam kita nanti harapan kita juga melaksanakan rukun Islam yang terakhir ya. Berangkat ke Mekah. Iya seperti itu. Ya gini, mungkin bisa tak simpulkan begini ya. Harus konsisten kan? Betul. Ya itu mungkin how make it real. Ya kamu harus konsisten guys sama impian kamu. Dan langkah-langkah ya, dan nggak usah berkecil hati merasa gagal. Artinya satu langkah yang kecil pun kamu lakukan itu adalah sudah sebuah kemajuan ya istilahnya gitu ya. One little step itu is progress ya. Iya. Itu yang saya lakukan juga kalau melihat kegagalan ya. Sama juga saya pernah mengalami kegagalan dalam segi di samping side job saya juga ada yang pernah. Nah itu ketika gagal apa yang saya dari awal memang sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya usaha itu saya pasrahkan. Kalau ini menjadi jalan rezeki saya, berarti Allah memang menghendaki. Kalau ini bukan jalan rezeki saya, berarti Allah memang rezeki. Saya contohnya seperti ini.
Tapi ikhtiarnya tetap kan? Tetap ikhtiarnya terus. Ikhtiar itu ya. Ikhtiar dan doa. Berusaha guys. Terutama juga doa. Bagaimana kita orang Islam itu tahu rahasia hebatnya doa ya. Ya. Doa itu memang suatu senjata orang Muslim ya. Doa. Tapi juga ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar kita terus. Tapi jangan yang namanya down, dan harus sesuatu yang sudah terjadi ikhlaskan. Tadi dari awal juga tadi bilang ikhlas. Ya itu proses. Iya, ikhlaskan. Saya juga pernah saya usaha ternak sapi. Oh, pernah. Ternak sapi saya. Tapi saya bukan yang menernak titip sendiri, modal. Iya. Terus mati sapinya. Iya, untung-untung itu juga mati. Kena corona. Juga pernah mengalami, tapi itu saya ikhlaskan. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Nah, itu kan kalau ternak itu kan juga tidak mengganggu kemerdekaan saya. Kenapa saya lakukan? Ya kan seperti itu. Betul. Saya juga pernah buka usaha las. Buka las sampai berjalan 3 tahun. Ya, di samping saya jualan mie juga di samping saya juga usaha mie, saya juga ada usaha ternak, ada usaha las, itu ada. Kan seperti itu. Dan usaha mie itu juga bermodal. Modal itu tentu uang sewa, dan soal peralatan itu modalnya juga banyak. Dan tutup itu rugi. Suatu hal yang sudah saya pasrahkan dari awal. Jadi saya tidak merasa kok menyayangkan sesuatu hal yang sudah diambil oleh Allah seperti itu. Itu awalnya modal saya untuk berani berusaha. Jadi sudah menyiapkan diri untuk, bukan berarti saya mengharapkan gagal, tapi harus berani gagal. Oh enggak, seperti itu. Kalau gagal tuh menurutku biasa. Enggak mungkin kita enggak gagal itu. Tapi kita nikmati aja. Nikmati saja. Nikmati. Betul. Terus nanti kalau ternyata berhasil nikmat banget ya. Seperti itu. Jadi kita kalau mulai usaha harus menyiapkan diri untuk itu. Nah, ketika pasti kan pernah ngalami masa down. Aku kok stres ya ngadepi gini. Itu apa yang Pak Rudi lah? Apa kalau aku contoh ya? Aku semua pekerjaan itu pasti membosankan. Semua pekerjaan pasti kita ngalami stres. Nah, cuma kan kalau aku orangnya di sini contoh ya kita kan kerjaan banyak di bidang seni atau apa. Ya aku keluar dulu refreshing. Nanti kan akan kangen sama pekerjaan. Nah, kalau Pak Rudi gimana? Gini. Kegagalan seseorang itu adalah sebuah kegagalan dari usaha. Betul. Ya, kita usaha itu sering kita dengar ada semacam kata-kata mutiara yang sering digunakan ya dari bahasa Arab itu manjada wajada. Oke. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kalau orang nggak mau merubah nasibnya sendiri, Allah nggak akan merubah nasib kita, ya kan? Itu ya. Intinya gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya terus ini kalau sumpah nggak mungkin lah, nggak pernah ngalami sumpah. Kita manusia, apa yang dilakukan gitu loh. Bosen, pas lagi bosen gitu. Apa ya itu tadi kalau aku contoh kan keluar gitu. Gini, saya kebetulan kan punya ibaratnya 2 profesi. Jadi saya kan jadi guru. Dan bisnis adalah termasuk side job saya. Jadi kayaknya saya tuh nggak ada bosen. Nggak pernah. Oh, jadi karena ada ini ya. Ya mungkin kalau aku bosennya karena aku di studio kadang-kadang jadi itulah keuntungannya punya ini apa namanya? Aku juga punya bisnis IT kan. Kalau IT kan berbeda, aku keluar. Kadang masang-masang, tapi kadang aku ngerjain IT ya dari sini karena udah di remote kan dari sini. Tapi itu kalau bosen aku pokoknya jalan aja gitu. Jadi karena ada 2 pekerjaan yang bisa menyeimbangkan kebosanan. Pekerjaan karena itu kebetulan berbeda yang saya sekali. sukai semua. Saya sukai semua. Jadi gitu ya. Itu juga gimana cara Pak Rudi memotivasi diri sendiri ketika motivasi lagi down? Tapi rasanya kok nggak mungkin sih orang nggak pernah down itu. Berarti sampean malaikat dong kalau nggak pernah down. Ayo. Ya, alhamdulillah kok nggak ini ya. Nggak pernah. Nggak pernah down ya. Down itu kapan? Saya malah tambah saya itu lupa. Berarti kok saya tuh nggak pernah merasa ini ya. Belum merasa mungkin ya. Belum. Jangan. Kalau sudah berarti kan bisa memanage rasa down-nya itu. Iya. Jadi kalau aku sih orangnya
apa ya, down itu pasti pernah, bahkan dalam seminggu ada 1 hari down, tapi langsung come on, ya, ini capek ya, gitu ini belum. Nah, kalau ketemu teman kan beda lagi ya, ketemu apa? Ya mungkin Pak Rudi lagi down, terus ketemu pekerjaan yang lain jadi nggak down lagi. Ketemu anak-anak muridnya sekolah ya. Ya beda, soalnya gini, Pak Rudi mungkin lebih banyak berinteraksi dengan manusia. Kalau aku kan nggak. Aku lebih banyak berinteraksi dengan peralatan-peralatan gini dan yang nggak bisa diajak secara emosional, nggak bisa diajak ngomong gitu. Ya makanya kadang aku butuh bicara sama ketemu orang gitu. Betul. Ya kadang ngobrol sama Pak Rudi kalau makan mie ya kan. Kita ngobrol-ngobrol ya gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi saya simpulkan ya, Pak Rudi ini intinya cita-citanya adalah kemerdekaan ya. Coba gambarkan apa arti kemerdekaan itu dalam beberapa kalimat lah. Ya, menurut saya di dunia ini siapa yang kalau kita bilang merdeka 100%? Tidak ada. Nggak ada. Ada namanya komitmen soalnya ya. Tidak ada yang namanya merdeka. Pasti dari segi keluarga sendiri ada kebutuhan ekonomi yang perlu dipenuhi, misalnya anak sekolah, bayar kalau jadi raja, ongkang-ongkang ada duit gitu, itu baru merdeka listrik, ya. Bayaran listrik, bayaran air, ya kan? Ya butuh jajan anak. Tapi alhamdulillah, kenapa saya itu merasa merdeka? Alhamdulillah karena hidup saya juga sederhana, jadi itu sudah tidak menjadi suatu masalah, suatu masalah karena saya alhamdulillah punya usaha, dalam arti alhamdulillah memberikan saya usaha dan memberikan saya rezeki untuk itu ya. Jadi saya nggak punya menghindari kebutuhan-kebutuhan yang di luar kemampuan saya. Satu, yang kedua, saya juga melakukan pekerjaan itu sesuai dengan keinginan saya. Dan keinginan saya itu, pekerjaan yang sesuai keinginan saya itu tidak mengganggu kebebasan saya. Misalnya saya usaha di kuliner itu, saya mau libur ya libur aja. Ya, saya mau jualan ya jualan aja. Saya mau buka cabang ya buka aja. Mau saya berhenti buka cabang ya berhenti saja kan seperti. Jadi tidak ada tekanan dari pihak-pihak lain untuk yang mengganggu saya untuk selalu bekerja keras yang seperti saya kalau berusaha bekerja dengan orang lain. Tapi di satu sisi saya juga punya tanggung jawab juga di sekolah. Tapi di sekolah itu kan satu ya juga saya tanggung jawab sebagai pendidik juga tanggung jawab juga. Tapi di sekolah itu satu jadwalnya itu pasti. Pasti ya, jadwalnya sudah pasti. Materi yang kita sampaikan juga ya pasti ya. Seperti dan itu dilakukan berulang-ulang ya. Kalau berarti kan nggak bisa libur juga kan? Seenaknya sendiri nggak bisa juga kan? Tapi paling tidak kita sudah punya menekan hal-hal seperti itu. Karena didasarkan karena sudah pekerjaan itu suatu hal yang menyenangkan, disukai. Itu ya senang-senang saja. Ya karena sama. Tidak full satu minggu full di sekolah kan tidak satu minggu dan tidak full 1 hari penuh. Kan seperti masih banyak karena kegiatan saya bukan tentang keduniaan saja. Tapi alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Masih kita melakukan kewajiban yaitu mengaji, karena mengaji agama, ilmu agama itu alhamdulillah suatu kewajiban bagi orang muslim. Saya alhamdulillah punya jadwal seperti itu. Yaitu menyempatkan untuk itu ya. Disempatkan. Ya, menyempatkan ya kan. Masih bisa. Karena apa? Saya untuk jadwal saya untuk tolabul ilmi agama itu sudah ada punya komunitas, yaitu seminggu itu 2 kali, sebulan sekali. Jadi 1 bulan itu saya ada pengajian 2 minggu, 2 hari selama 1 bulan, 2 hari selama 1 minggu. Berarti kalau 1 bulan berarti 8 kali plus 1 bulan sekali, berarti ada 9 kali. Ada ngaji Quran, ada ngaji hadis, juga nasihat keagamaan. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah itu di dalam hidup saya terlaksana. Jadi untuk kewajiban yang lain selain tentang keduniaan juga ada yang tentang agama juga. Rohani ya. Iya, seperti itu. Oke guys, jadi itulah uniknya Pak Rudi ya. Pak Rudi ini menurutku banyak menginspirasi ya.
Dan mungkin ada pesan Ya, untuk ya. Pesan Anak-anak. saya yang sering saya sampaikan kepada murid-murid saya, juga teman-teman dekat saya, itu saya itu kadang kalau teman saya bilang itu, sampeanku kok senengane ceramah. Oh, ya. Ya, saya tidak bisa memberi apa-apa, tapi paling tidak saya memberi sesuatu yang bermanfaat. Oke. Dan yang saya sampaikan itu bukan teori, tapi apa yang saya lakukan. Oke. Jadi dalam hidup ini, sebelum siap untuk merdeka, kita harus membekali diri. Bukan kemerdekaan itu bukan dicapai dengan semudah, iya, membalikkan tangan, tapi Iya. ada perjuangan. Iya, betul. Selain Berdarah-darah dulu ya. Apa itu yang saya lakukan? Yang saya pesankan kepada anak-anak muda dan murid itu, saya bekali diri. Hidup di dunia ini bukan suatu hal yang diangan-angan. Ya, aku dulu pengen saya itu kerja pakai mobil, ya kantoran, ya, tapi tanpa usaha, Ya. ya. Dan saya ingin menjadi seseorang ini dan tanpa usaha, tapi harus ada usaha. Harus ada usaha untuk mencapai itu. Dan bekali diri bukan hanya dengan ijazah, tapi harus belajar dengan skill. Apa saja yang kalian sukai, belajarlah. Selama masa belajar itu masih ada. Karena ibaratnya hidup itu seperti maju perang. Seperti apa maju perang itu? Kalau kita punya senjata banyak, misalnya tembak ada, pedang ada, pistol ada, ya bom ada. Ini kapan senjata ini akan digunakan? Begitu juga dengan ijazah atau skill. Mana skill ini yang akan dipakai? Mana ijazah ini yang akan dipakai? Kalau kita mempunyai banyak, alhamdulillah ya. Kalau mempunyai banyak ibaratnya senjata, misalnya skill punya, ijazah punya, ya, kemampuan macam-macam kita punya, itu didapat dari belajar. Sedang membaca, belajar, jangan bermain. Sampai sekarang saya itu gak suka yang namanya nge-game. Saya paling suka dari dulu itu membaca, belajar apapun itu saya sering belajar. Kenapa? Menghadapi dunia ini, saya harus punya ini. Dan nanti apa yang saya gunakan? Menurut kesenangan saya. Jadi bukan kok tiba-tiba saya kok milih ini, ya ada usaha sebelumnya. Betul. Dan ini ada perjuangan ya. Saat-saat saya harus menikmati semua. Memang harus skill, belajar itu harus disiapkan. Jadi kalau bisa jangan hanya menguasai satu skill. Nah, kalau kita sudah ijazah sekolah itu punya, sampai kuliah atau apa sesuai kemauan cita-cita sendiri, dan skill itu ya sesuai keinginan masing-masing. Ada yang sukanya seperti Mas Anthony IT dan sebagainya. Ada yang suka aku nggak seneng Pak sebenarnya IT karena kebutuhan aja. Banyak sekali. Nah itu nanti di dalam kehidupan bisa kita aplikasikan. Segmen kita apa yang digunakan dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita itu untuk mencari kerja, dalam artian itu untuk hidup di dunia ini, jangan sampai kita itu menggantungkan ijazah. Jadi kalau nggak ada lowongan kerja, kita nggak kerja. Problemnya di Indonesia sekarang banyak sekali pengangguran. Jadi pesan saya, siapkan diri untuk bisa mandiri. Jadilah pencari pekerja, bukan pencari kerja. Mas saya paham ya? Pencari pekerja. Berarti punya bisnis. Meng-hire banyak orang. Seperti kalau bisa seperti itu. Oke, gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan? Pesan yang saya tanamkan, saya juga keluarga, saya punya anak, ya, karena saya secara kalau dibandingkan dengan orang yang luar biasa, saya bukan apa-apa, saya hanya masyarakat biasa saja yang hidup biasa dengan sederhana, ya. Karena saya selalu menanamkan kepada anak-anak saya, yang saya tanamkan karena masih kecil, ya, itu sikap mandiri dan tanggung jawab yang saya latih seperti itu. Oke, mandiri guys, itu juga penting. Jadi kebebasan itu penting. Ya buat masing-masing itu ya beda-beda ya arti kebebasan ya. Tapi gimana caranya kita bisa meraih kebebasan itu? Harus berjuang, berdarah-darah. Siapa bilang saya ini orang yang malas. Tapi untuk jadi orang yang malas, saya harus bekerja keras. Betul nggak? Betul. Jadi itu ya. Oke.
Jadi itu guys ya yang kita bisa ambil dari pelajaran yang berharga dari seorang Pak Rudi yang punya bisnis, kemudian dia juga sebagai pengajar, kemudian dia juga menjabat struktural guys. Bener kan? Jadi itu guys, oke. Terima kasih ya Pak Rudi udah kesini, udah jauh-jauh kesini. Sama-sama. Nanti main-main lagi dan guys jangan lupa subscribe Hype Techno ya, kemudian like, share, kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Kemudian ya share ke teman-teman jika isi-isi video kita bermanfaat. Oke, saya Anthony Skywalker bersama Pak Rudi akan undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.